Jika Rusia punya Spetsnaz dan Amerika punya Delta Force, Indonesia juga punya pasukan elit yang reputasinya tak kalah mentereng. Dengan ciri khas baret merahnya yang menyala, ya betul, apalagi kalau bukan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurut laman resmi Kementerian Pertahanan, Kopassus pernah menjadi pasukan elit terbaik ketiga di dunia pada 2008 silam. Reputasi Korps Baret Merah sebagai pasukan elit selama ini diraih lewat perjuangan keras dan jalan yang tidak mudah. Terlebih, pasukan elit yang berada di bawah TNI Angkatan Darat ini juga terkenal memiliki latihan paling ekstrim di dunia. Lalu seperti apa sih pendidikan yang harus ditempuh untuk menjadi anggota Kopassus? Bersama saya Muhammad Dafa, inilah Brigade, episode melihat pendidikan Kopassus yang melahirkan prajurit elit TNI. Belum lama ini, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus telah menggelar upacara dan tradisi pengenalan personel barunya. Sebanyak 157 prajurit itu telah dikukuhkan sebelumnya pada 10 Desember 2024 lalu. Salah satu prajurit itu adalah Enzo Zenz Ali. Pria berdarah Prancis Indonesia ini telah berhasil menggapai mimpinya menjadi anggota Korps Baret Merah. Tak tanggung-tanggung, Enzo yang namanya pernah viral pada 2019 karena terancam gagal masuk TNI itu juga menjadi lulusan terbaik Kopassus Angkatan 109. Kini Enzo dan 156 temannya telah menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi standar tinggi prajurit Kopassus. Nah, untuk memenuhi standar itu, para calon prajurit Kopassus harus melewati sejumlah tahap pendidikan yang didesain berbeda dengan pendidikan militer lainnya. Secara umum, pendidikan Kopassus terbagi menjadi 3 tahap, yakni tahap basis, tahap gunung hutan, dan tahap rawa laut. Ketiga tahapan inilah yang bakal menempa mental dan fisik para calon prajurit sebelum menjadi anggota Kopassus. Penasaran kan sekeras apa sih 3 tahap pendidikan Kopassus yang mencetak prajurit elit TNI? Tiga tahapan komando ini akan dijalani para perwira setelah mereka memenuhi syarat umum untuk masuk Kopassus. Salah satu syaratnya adalah calon prajurit Kopassus harus berasal dari TNI AD aktif dengan masa penugasan minimal 4 tahun serta pernah dikirim dalam tugas operasi. Calon prajurit juga tidak boleh terjerat kasus hukum dan telah mendapat rekomendasi dari komandan satuan masing-masing. Nantinya calon prajurit akan menjalani seleksi ketat mulai dari postur tubuh, kesehatan, fisik, wawasan kebangsaan, serta kesetiaan kepada NKRI, serta tes akademis dan psikologi. Adapun tes fisik itu akan dilakukan dengan repetisi tinggi dalam rentang waktu yang ketat. Setelah syarat umum tersebut telah terpenuhi, para perwira baru akan memulai perjalanan sesungguhnya untuk menjadi prajurit Kopassus. Ketiga tahapan pendidikan Kopassus ini bertujuan menempa calon prajurit dari segi mental dan keterampilannya dalam bidang operasi darat, laut, dan udara. Pada tahap awal pendidikan, para perwira akan menjalani tahap basis atau pendidikan para dasar dan pra-pendidikan komando. Pendidikan ini akan ditempuh para calon prajurit selama 2 bulan di Pusat Pendidikan Pelatihan Khusus yang berlokasi di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Sesuai namanya, dalam tahap ini para peserta akan dibekali ilmu-ilmu dasar prajurit komando, baik secara perorangan, kelompok, atau antar tim. Selain itu, mereka juga akan mendapat pembekalan dasar menembak, teknik, dan taktik tempur. Tahap ini nantinya akan diakhiri dengan materi uji keterampilan komando yang harus diselesaikan para peserta selama 12 hari. Tahap hutan gunung merupakan tahapan simulasi operasi di hutan gunung, tempat lokasi musuh berada untuk menerapkan semua materi yang telah didapat pada tahap sebelumnya. Tahapan ini biasanya digelar di daerah Citatah, Bandung, Jawa Barat.
para prajurit bakal dibekali pelatihan khusus untuk menjadi prajurit yang bisa melakukan anti penjejakan, bertahan hidup di medan tempur, dan melakukan pendaki serbuk. Tahap ini bisa dikatakan sebagai ajang untuk menembak kemampuan survival atau daya bertahan hidup para prajurit. Tak jarang, beberapa pelatihan di tahap ini berisiko tinggi yang mengancam nyawa. Hal itu demi menempa prajurit yang mampu menjunjung moto Korps Baret Merah, yakni lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Adapun latihan ini ditutup dengan melakukan perjalanan jauh atau long march dari situs Lembang, Bandung, Jawa Barat sampai ke Cilacap, Jawa Tengah dengan jarak tempuh 455 km. Saat long march ini, para calon prajurit akan membawa senjata, amunisi, perlengkapan perorangan, dan tabang peluncur. Usai tahap hutan gunung terlewati, para calon prajurit akan menjalani tahap rawa laut yang terdiri dari sejumlah pelatihan. Pelatihan ini terdiri dari survival laut, melakukan renang ponco, dan yang paling ekstrim yaitu berenang mengitari selat dari Cilacap hingga Nusa Kambangan. Tahap ini pun dianggap sebagai latihan yang sulit dihadapi dan memiliki berbagai tantangan yang berisiko tinggi. Para prajurit pun dituntut untuk bisa mengombinasikan teknik dan khusus untuk melewati tahap ini. Nah, setelah para prajurit berhasil melewati berbagai pelatihan berat itu, tahap pendidikan komando akan ditutup dengan pelantikan yang digelar di Pantai Permisan, Cilacap. Para peserta pun berhak disematkan brevet komando, mengenakan baret merah, dan mendapat sebilah pisau komando. Mereka pun nantinya akan ditempatkan di masing-masing grup untuk menjalankan misi-misi khusus. Korps Baret Merah ini memiliki 3 grup atau satuan setara brigade yang memiliki peran yang berbeda-beda. Grup 1 Parako berlokasi di Serang, sementara grup 2 Sandi Yuda berlokasi di Solo, dan grup 3 Sandi Yuda berada di Cijantung. Batalion Tempur Grup 1 dan 2 memiliki peran yang sama, yakni melindungi kedaulatan NKRI baik operasi lintas udara maupun penyerbuan amfibi dari laut yang bisa diterjunkan di mana saja. Grup 1 para komando membawahi 3.274 personel yang terbagi menjadi 4 batalion tempur. Sementara grup 2 membawahi 1.459 personel yang terbagi ke dalam 3 batalion tempur. Nah, peran grup 3 Kopassus memiliki penambahan spesialisasi di bidang intelijen yang membuat perannya sedikit berbeda dengan 2 grup tersebut. Grup 3 memiliki spesifikasi tugas perang rahasia berupa clandestine operation. Kopassus sendiri memiliki tugas yang dibagi menjadi 2, seperti operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Berikut rincian tugas atau operasi yang dijalankan oleh Kopassus. Mayoritas misi dan operasi Kopassus ini dijalankan secara rahasia dan tidak diungkap ke publik secara menyeluruh. Selain itu, Kopassus juga tidak menerjunkan jumlah pasukan yang banyak dalam menjalankan setiap misinya. Adapun beberapa operasi yang telah dilakukan oleh Kopassus sebagai berikut.
Korps Baret Merah atau Kopassus yang menjadi bagian dari TNI AD ini telah memperkuat keamanan NKRI sejak lama. Korps yang berisikan prajurit-prajurit elit TNI ini dilatih dan dipersenjatai secara khusus untuk menjalankan operasi-operasi strategis. Hal itu sejalan dengan visi Kopassus yang adaptif, profesional, modern, dan tangguh. Sehingga prajurit elit itu diharapkan mampu menghadapi ancaman dan melengkapi tugas-tugas TNI baik dari dalam dan luar negeri. Jadi tak heran syarat dan tahapan untuk menjadi prajurit Kopassus tidak mudah dan dituntut memiliki fisik yang kuat. Nah, apakah sahabat Kompas.com tertarik untuk menjadi anggota Kopassus? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Saya Dava pamit, sampai jumpa di Brigade episode selanjutnya hanya di YouTube Kompas.com. Jernih melihat dunia.